Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Farizi dengan NIM 12340700136. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan berbentuk video. Langsung saja, yang pertama ada jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Dakwah antar budaya adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat yang berbeda budaya dengan tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai budaya setempat. Strategi ini menekankan pada pendekatan yang bijaksana, dialogis, dan adaptif sehingga pesan Islam dapat diterima dengan baik tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat sasaran. Nah, mungkin selanjutnya ada karakteristik dakwah Wali Songo. Yang pertama ada damai dan toleransi, yaitu mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan serta menghormati perbedaan keyakinan dan budaya sudah ada di masyarakat. Kemudian ada adaptif dan inklusif, yaitu mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan merangkul semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Kemudian ada kreatif dan inovatif, yaitu menggunakan berbagai media dan metode dakwah yang kreatif dan inovatif seperti seni budaya, pendidikan, dan perdagangan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ada keteladanan, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Kemudian ada metode dakwah Wali Songo. Nah, ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu yang pertama melalui seni dan budaya dengan memanfaatkan seni gamelan, wayang, tembang, dan tradisi lokal lainnya sebagai metode dakwah. Contohnya Sunan Bonang yang menggunakan gamelan untuk menarik perhatian masyarakat dan menyisipkan pesan-pesan Islam dalam pertunjukannya. Nah, kemudian ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai media dakwah dengan memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam cerita-cerita wayang. Kemudian ada melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Contohnya Sunan Giri yang mendirikan pesantren di Diri Kedaton yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir ada melalui perdagangan, yaitu dengan berinteraksi dengan para pedagang dan masyarakat melalui kegiatan perdagangan sambil menyampaikan ajaran Islam secara persuasif. Contohnya Sunan Gresik yang berdakwah melalui kegiatan perdagangan dan pertanian. Nah, mungkin yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Nah, ada hambatannya. Yang pertama mungkin ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa antara dai dan masyarakat sasaran dapat menjadi hambatan komunikasi yang signifikan. Penerjemahan yang kurang tepat atau pemahaman bahasa yang terbatas dapat menyebabkan kesalahpahaman di story pesan. Kemudian ada kurangnya pemahaman budaya. Kurangnya pemahaman dai terhadap nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi masyarakat sasaran dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran norma-norma sosial dan resistensi terhadap dakwah. Nah, kemudian ada tantangan dakwah antar budaya. Tantangan dalam dakwah antar budaya lebih bersifat eksternal dan membutuhkan strategi yang lebih kompleks untuk mengatasinya. Nah, ada beberapa tantangan utama dalam dakwah antar budaya. Yang pertama mungkin ada
multikulturalisme atau pluralisme, yaitu masyarakat yang semakin multikultural dan plural menuntut dai untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perbedaan budaya dan keyakinan. Kemudian ada globalisasi dan modernisasi. Itu arus globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh nilai-nilai dan gaya hidup baru yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dai dituntut untuk mampu memberikan penjelasan dan solusi yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Kemudian yang terakhir ada media massa dan teknologi. Dengan perkembangan media massa dan teknologi informasi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan, media massa dapat digunakan sebagai sarana dakwah yang efektif, namun juga dapat menyebarkan informasi yang salah atau merugikan citra Islam. Nah, yang ketiga ada jelaskan bagaimana saudara menggunakan seni berdakwah. Mungkin saya akan menggunakan seni media untuk berdakwah karena dengan menghasilkan konten yang relevan untuk berbagai platform media, yaitu dengan menggunakan teks untuk media sosial, itu saya dapat menghasilkan teks singkat dengan menarik untuk posting media sosial seperti kutipan inspiratif, gagasan, informasi penting, atau ajakan untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Nah, teks ini dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Nah, yang nomor 4 ada mengapa pemahaman spiritualisme mengarah pada radikalisme. Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme ajaran Islam. Nah, mengapa pemahaman spiritualisme mengarah pada radikalisme? Mungkin karena mengabaikan konteks. Nah, yaitu dengan spiritualisme cenderung mengabaikan konteks historis, sosial, dan budaya saat tes keagamaan diturunkan. Ayat yang relevan dalam situasi tertentu diterapkan secara universal, menghasilkan penafsiran yang kaku dan tidak relevan dengan zaman modern. Contohnya, ayat tentang peperangan diinterpretasi tanpa memahami konteks peperangan pada masa lalu. Kemudian, substansional Islam adalah sebuah pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang menekankan pada substansi atau esensi ajaran Islam. Nah, yang nomor 5 ada sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Ada banyak bentuk budaya bernuansa dakwah yang telah dikembangkan di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Bentuk-bentuk ini memanfaatkan media dan ekspresi budaya untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan cara lebih menarik dan mudah diterima. Nah, mungkin salah satunya ada seni pertunjukan wayang. Ada seni pertunjukan wayang yaitu wayang kulit, wayang golek, dan jenis wayang lainnya. Digunakan sebagai media dakwah terutama cerita wayang diadaptasi dengan disisipkan nilai-nilai Islam dapat menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.